Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayu Widiawati SPD. Saya adalah guru di SD Negeri 2 Sukorejo Kendal. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di Universitas Cendrawasih. Untuk kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik PPL 2 di sekolah saya sendiri. Praktik PPL 2 saya laksanakan dengan cara daring. Selamat menyaksikan. Kegiatan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan bagaimana kabar anak-anak? Semangat. Iya, semangat sekali ya. Alhamdulillah. Harus semangat karena pada pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa anak-anak. Beliau adalah Bapak dosen dari Universitas Cendrawasih. Beliau adalah Bapak Dr. Petrus Irianto SHMP DMH dan Bapak Guru Penggerak dari Papua. Beliau adalah Bapak Mardi SPD. Mari anak-anak kita ucapkan selamat datang dan salam kenal kepada beliau. Selamat datang Selamat dan datang. salam kenal dari kami, Bapak. Dan salam kenal dari kami. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita awali dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, jadikanlah kami manusia yang baik, berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Mbak Intan sudah memimpin kegiatan hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat ya. Amin. Ibu cek kehadiran anak-anak dulu ya. Sudah masuk semua ya? Baik, anak-anak silahkan kalian mengisi daftar link presensi yang sudah Bu Ayu kirimkan di WA Group. Silakan anak-anak isi link tersebut dengan jujur. Artinya sesuai kehadiran anak-anak pada pembelajaran daring menggunakan Zoom ini. Anak-anak masih ingat dengan peraturan pembelajaran daring ini ya? Iya, fungsi fitur-fitur pada aplikasi Zoom ini semua masih ingat? Ya. Baik, hebat semua anak-anak kelas 6B. Nah, anak-anak, supaya lebih semangat, mari kita yel-yel kelas 6B dulu yuk. Kelas 6B. Hebat, Hebat. hebat, yes, yes, oke. Iya, tepuk tangan terlebih dahulu. Baik, anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak harus menyanyikannya dengan percaya diri dan disiplin ya. Garuda Pancasila, adalah pendukungku, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Iya, walaupun kita hanya melaksanakan pembelajaran secara virtual, semangat belajar dan berkarya kita harus tetap ditingkatkan. Tak lupa anak-anak, selama masa pandemi ini, anak-anak harus menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Nah, anak-anak, sekarang siap belajar semua ya anak-anakku? Ya, Oke. Baik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bijak dalam menggunakan listrik. Nah, ayo siapa dari anak-anak yang masih ingat bagaimana cara menghemat listrik? Silakan. Cara menghemat listrik, salah satu contohnya adalah dengan menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Iya, hebat sekali Mbak Naya dan anak-anak semua. Salah satu cara
cara menghemat energi listrik adalah dengan cara menyalakan lampu sesuai kebutuhan saja. Nah, anak-anak, kira-kira apa saja sih komponen-komponen yang dibutuhkan supaya lampu tersebut dapat menyala? Nah, itu yang akan kita cari tahu pada pembelajaran hari ini. Hari ini anak-anak bersama Bu Ayu kita akan belajar tema 3, subtema 1, penemu yang mengubah dunia pada pembelajaran 3. Silakan anak-anak siapkan alat tulisnya dan perhatikan bahan ajar yang sudah Bu Ayu kirimkan di WA Group ya. Nah, sebelum Ibu masuk pada materi, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak akan dapat menemukan informasi penting yang ada pada teks bacaan. Yang kedua, kita akan dapat mempresentasikan informasi penting dalam teks bacaan sesuai dengan topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan penulis. Yang ketiga, yaitu kita akan dapat menjelaskan komponen-komponen rangkaian listrik seri sederhana. Dan yang keempat, kita akan dapat menggambarkan rangkaian listrik seri secara runtut. Dan yang terakhir anak-anak, kita akan dapat mempresentasikan hasil gambar rangkaian seri dengan menjelaskan fungsi setiap komponennya dalam bentuk tabel. Sampai di sini anak-anak sudah ada gambaran ya, apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, Bu. Ya. Baik, iya, Ibu lanjutkan ya. Ya. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini, selain Bu Ayu menilai pengetahuan kalian, yaitu pengetahuan nanti ketika anak-anak mengerjakan soal, Ibu juga akan menilai segala aktivitas anak-anak dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, meliputi yang pertama, sikap jujur, kemudian kedisiplinan anak-anak, lalu percaya diri anak-anak dalam berpendapat, dan tanggung jawab dalam nanti mengerjakan soal, serta yang kelima yaitu kebersamaan, kerjasama nanti anak-anak dalam menjawab LKPD. Kegiatan inti. Nah, anak-anak, Bu Ayu sudah mengirimkan link LKPD di WA Group ya. Silakan anak-anak amati LKPD tersebut sebagai petunjuk aktivitas yang dapat anak-anak lakukan selama kegiatan pembelajaran, khususnya dalam diskusi kelompok. Nah, anak-anak masih ingatkah kalian siapa ilmuwan penemu arus listrik? Michael Faraday. Betul, beliau adalah Michael Faraday. Listrik pengubah wajah dunia ya. Silahkan anak-anak baca dengan disiplin. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah ya anak-anak? Dah. Baik, terima kasih anak-anak sudah membaca teks tersebut dengan disiplin. Nah, anak-anak, setelah anak-anak membaca teks eksplanasi yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia tersebut, baik nanti anak-anak bersama dengan kelompoknya, kalian akan mendiskusikan tentang informasi penting yang ada pada teks bacaan tersebut. Ayo, siapa yang tahu manfaat listrik bagi kehidupan sehari-hari? Silakan raise hand. Ya, silakan Mbak Kanaya. Manfaat arus listrik digunakan untuk menyalakan peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Baik, untuk menyalakan peralatan elektronik ya, yang membantu kita dalam melakukan kegiatan. Ada pendapat lain? Cukup 2 dulu ya anak-anak. Kita lanjut ke nomor 2 ya, supaya temannya lain juga bisa berpendapat. Begitu ya? Oke, kita konsentrasi ke pertanyaan kedua. Nah, coba anak-anak temukan satu benda yang ada di rumahmu
yang memanfaatkan energi listrik. Kemudian nanti dalam hitungan kelima, anak-anak silahkan tunjukkan benda tersebut di depan kamera anak-anak. Nah, ayo Ibu beri waktu 1 sampai 5. Silakan. Ya, silakan ditunjukkan. Ayo. Mbak Kanaya sudah, Mbak Esti sudah, Mbak Cika Tutut, juga Bu. sudah. Baik, Mbak Ajeng, Mbak Mas Ilyas. Sudah, Bu. Ya. Mbak Ica, Mas Rafa, Mas Denis juga sudah, Mbak Devi, Mbak Agnia. Kemudian Mbak Intan juga sudah, Mas Ibam juga sudah. Tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Iya, iya anak-anak semua sudah bisa menemukan benda yang memanfaatkan energi listrik. Baik, sekarang Bu Ayu mau tanya lagi. Bagaimana benda yang tadi anak-anak temukan itu bisa digunakan? Bagaimana caranya? Ayo coba raise hand, berpendapat. Oh ya, silahkan Mbak Agnia. Bisa dicolokkan di saklar listrik, Bu. Benda yang anak-anak tadi sudah tampilkan di kamera layar HP itu bisa nyala ketika dicolokkan di saklar ya. Komponen listrik apakah yang dapat digunakan untuk menyalakan benda yang tadi anak-anak tunjukkan? Ayo. Kabel, Bu. Kabel, oke. Tepuk tangan untuk Mbak Esti. Ada pendapat lain? Iya, dari Mbak Intan, silahkan. Saklar listrik, Bu. Saklar listrik. Lampu. Oh iya, lampu itu sendiri ya. Misalkan kalau tadi lampu listrik berarti ya beban listriknya terletak pada lampunya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, berarti tadi anak-anak sudah membaca bacaan listrik pengubah wajah dunia dengan sungguh-sungguh. Kalian semua hebat anak-anak. Nah, baik anak-anak. Kalau tadi kita sudah melakukan tanya jawab terkait dengan energi listrik, sekarang Bu Ayu punya nih video. Nah, anak-anak silahkan nanti amati video ini dengan disiplin. Ya, artinya anak-anak harus mengamati apa saja yang disampaikan pada video. Nah, baterai yang Bu Guru gunakan di sini menggunakan 1,5 volt. Karena Bu Guru menyiapkan tempat untuk pemasangan baterai, maka kita bisa langsung menempatkan baterai tersebut sesuai dengan tempat dudukannya. Iya, jika pada tempat dudukan itu tertera negatif, maka harus sesuaikan baterainya terletak pada kutub negatif. Baik, selanjutnya kita rangkaikan dengan kabel untuk menghubungkan arus listrik dari sumber listriknya, yaitu baterai. Baik, untuk kutub positifnya kita hubungkan pada saklar. Kita masukkan ya, kemudian kita lilitkan anak-anak. Hati-hati ya. Selanjutnya, satunya lagi kita hubungkan dengan kabel untuk menghubungkan arus listriknya. Nah, ini sudah Bu Guru hubungkan ya, sudah Bu Guru lilitkan antara baterai yang positif dengan saklar. Nah, itu saklarnya 0 itu artinya memutuskan, sedangkan yang seperti angka 1 itu artinya menghubungkan. Kemudian untuk kabel satunya lagi kita hubungkan pada lampu anak-anak supaya nanti lampunya bisa menyala. Masukkan lagi kabel penghubung supaya bisa dihubungkan dengan lampu yang satunya, karena pada kesempatan ini Bu Guru menggunakan 2 lampu. Nah, kemudian kita susunkan lagi pada lampu satunya. Kita lilitkan kabelnya. Nah, yang terakhir kita hubungkan kabel pada lampu dengan kabel yang terhubung dengan saklar supaya nanti anak-anak bisa menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang dihasilkan pada baterai tersebut.
Baik, ini adalah hasil rangkaiannya anak-anak. Mudah bukan? Nah, penyusunan rangkai seri pada baterainya yang tadi Bu Guru gunakan 1,5 volt menjadi 3 volt. Kemudian bola lampunya juga Bu Guru susun secara seri ya, sejajar. Nah, baik, kita buktikan anak-anak, kita pencet tombol saklarnya. Nah, menyala ya anak-anak. Iya, sudah mengamati video tersebut ya. Sangat menarik sekali ya anak-anak. Ternyata kita juga dapat dengan mudah membuat rangkaian listrik seri sederhana. Baik, sesuai yang ada di LKPD halaman 6. Nanti anak-anak akan bergabung dengan kelompoknya dan silakan anak-anak bisa memulai berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Yang pertama, diskusikan tentang informasi penting teks bacaan dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, anak-anak harus dapat menjelaskan fungsi komponen-komponen rangkaian listrik dalam bentuk tabel. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menunjukkan gambar rangkaian seri. Serta jangan lupa anak-anak harus menarik kesimpulan dari gambar rangkaian seri tersebut. Oke, baik. Sekarang semuanya siap berdiskusi, siap untuk berpendapat. Selamat berdiskusi anak-anak. Anak-anak, dalam diskusi nanti aktivitas atau sikap anak-anak tetap Ibu Ayu amati dan Ibu nilai ya. Proses diskusi kelompok 1. Topik masalah, Mbak Esti. Listrik membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Arus listrik ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Michael Faraday dari Inggris. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik sampai ke rumahmu? Oh, berarti sama dengan Mas Denis ya? Ya, sama. Berarti sama semua ya? Ya. Berarti kita sepakati itu ya? Ya. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Oh ya, kita tampung dulu. Mungkin ada pendapat yang berbeda. Berarti untuk deret penjelas pertama terletak pada paragraf 2 ya? Ya. Ya. Sudah dicatat semua ya? Sudah. Ya. Sekarang kita lanjut kesimpulannya. Kesimpulannya kita baca bersama-sama saja. Ya, listrik Listrik memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, maka kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Tadi di dalam video terdapat beberapa komponen menggambar rangkaian listrik seri. Mungkin dari teman-teman sudah paham dengan rangkaian listrik seri? Dah. Saya sudah membuatnya. Saya sudah menggambar. Oh ya, berarti menggunakan dua sumber energi listrik ya. Dan dua yang disusun secara berderet. Untuk saya sendiri menggambar 3 buah baterai dan 3 buah lampu. Proses diskusi kelompok 2. Nama komponen baterai. Fungsinya, silahkan yang berpendapat Intan. Sumber energi listrik yaitu sebagai media penyimpanan energi listrik. Ya, kita sepakati ya. Ya. Yang ketiga, kabel. Silahkan Agnia berpendapat. Sebagai konduktor atau media pengantar listrik dari baterai ke lampu. Ya, kita sepakati. Yang keempat, saklar.
Silakan Devi yang berpendapat. Menyambung atau memutuskan rangkaian listrik. Ya, kita sepakati. Yang kelima, lampu bolam. Silahkan Rafa yang berpendapat. Untuk mengecek adanya aliran listrik dari sumber listrik. Satu baterainya. Kemudian satu saklar, satu kabel yang dihubungkan untuk menyalakan dua lampu yang disusun secara seri atau berderet. Itu ya teman-teman, kita sepakati ya kesimpulannya. Oke. Ya. Baik, semua sudah kembali ke room utama. Tadi bagaimana diskusinya anak-anak? Lancar? Iya, semua anggota berpendapat dengan baik. Semua bersurat. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Nah, sekarang saatnya anak-anak mempresentasikan hasil diskusi anak-anak. Siap ya? Oke, Bu Ayu tunjuk. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jawab pertanyaan pertama. Topik masalahnya, listrik membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Arus listrik ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Michel Faraday. Listrik di dalam rumah. Deret penjelas 4. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai. Menjawab pertanyaan yang kedua. Nama komponen yang pertama, tempat dudukan baterai. Fungsinya menghemat waktu dalam memudahkan peletakan baterai dengan rangkaian seri. Yang kedua, baterai. Sumber energi listrik yaitu sebagai media penyimpan energi listrik. Yang ketiga, kabel sebagai konduktor atau media pengantar listrik dari baterai ke lampu untuk menyalakan dua lampu yang disusun secara seri atau berderet. Itu hasil diskusi kelompok 2 ya, Bu. Hasil diskusi kelompok 1 adalah disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Untuk deret penjelas 3 terletak pada paragraf 4, yaitu arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel. Kutub positif bertemu dengan kutub negatif. 2. Baterai. Fungsi komponen sumber energi listrik yaitu sebagai media penyimpan energi listrik yang juga dapat dijadikan sumber listrik kembali. 3. Kabel. Sebagai konduktor atau media pengantar listrik dari baterai ke lampu. Kemudian satu saklar, satu kabel yang dihubungkan untuk menyalakan 3 lampu yang disusun secara seri atau berderet. Itulah hasil diskusi kelompok 1, Bu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 anak-anak. Oke, baik. Sekarang mari kita simpulkan hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Nah, sekarang siapa yang mau berpendapat untuk menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini? Ayo silakan. Belajar tentang teks eksplanasi ilmiah beserta struktur teksnya, Bu, yang terdiri dari topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan. Hebat dan luar biasa sekali anak-anak kelas 6B ini. Baik, berdasarkan pendapat dan kesimpulan dari anak-anak semua, memang sudah tepat ya. Jadi, apa yang sudah anak-anak diskusikan pada hari ini, kita telah membahas tentang menemukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah dengan cara menuliskan peta pikiran sesuai struktur teksnya. Kemudian kita juga belajar tentang jenis dan gambar rangkaian listrik
serta fungsi komponen-komponen rangkaian listrik yang kita cari tahu pada video tersebut. Oke anak-anak, itu adalah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kalian hebat semua. Kegiatan penutup. Oke, nah anak-anak luar biasa sekali. Supaya lebih semangat kita yel-yel kelas 6B dulu ya. Kelas 6B. Hebat. Yes. Oke. Iya, tepuk tangan terlebih dahulu. Ibu akan berikan penguatan ya. Pada pembelajaran hari ini anak-anak kita sudah belajar yang pertama, yaitu kita sudah mengenal ya rangkaian listrik. Jadi cara penyusunan listrik itu bisa disusun secara apa anak-anak ini? Secara seri dan juga secara paralel. Secara seri itu ya maksudnya adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Jika saklar satu diputuskan, maka semua lampu akan padam. Jika saklarnya ini dimatikan anak-anak, maka tidak semua komponennya mati, kecuali yang dihubungkan dengan saklar yang sudah di-off-kan tadi. Misalnya di sini pada gambar ada lampu. Ini adalah perbedaan ya anak-anak ya, perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, pada pembelajaran hari ini kita menekankan pada rangkaian seri. Untuk rangkaian paralel di pelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, tadi kita juga sudah belajar tentang apa tadi anak-anak? Teks eksplanasi. Ya, betul sekali. Nah, teks eksplanasi adalah suatu teks penjelas. Ingat, kata kuncinya penjelas. Jadi, kalau anak-anak menemukan teks eksplanasi, anak-anak harus ketahui dulu bahwa teks penjelas yang menerangkan suatu proses ilmu pengetahuan alam. Sifatnya nyata. Contohnya tadi, salah satunya adalah teks bacaan tentang listrik pengubah wajah dunia. Nah, yang membedakan teks eksplanasi ini dengan teks-teks yang lain adalah kalau teks eksplanasi itu sifatnya nyata anak-anak, menjelaskan fenomena-fenomena alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Selain itu, teks eksplanasi juga terdiri dari apa ini anak-anak? Pernyataan umum atau topik masalah atau pembukaan. Yang kedua berisi deret penjelas, yaitu menjelaskan topik masalah. Dan yang ketiga berisi penutup, yang mana penutup berisi tentang pendapat dari penulis. Nah, berdasarkan ini, siapa yang mau bertanya anak-anak? Ayo, tidak ada yang mau bertanya? Semua sudah jelas? Jelas. Oke, baik anak-anak. Nah, ini Bu Ayu punya ekspresi perasaan ini. Nah, coba Ibu pengen lihat nih. Pada pembelajaran hari ini, kira-kira ekspresi anak-anak termasuk yang A, B, atau C? Coba tunjukkan dengan kalau misalkan A, senyum lebar. Coba senyumnya mana kalau yang A? Coba. Iya, semuanya. Coba Ibu cek A semua atau ada yang B atau yang C? Iya, ternyata semuanya menunjukkan ekspresi yang A, berarti semangat dan senang dengan pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, nah anak-anak, karena tadi anak-anak sudah belajar dengan baik, dengan tertib dan disiplin tanggung jawab, serta bisa bekerja sama dalam berdiskusi, nanti silakan anak-anak setelah pelajaran ini, hasil diskusi anak-anak tadi, ya, menuliskan hasil LKPD-nya, difotokan, ya, didokumentasikan, difoto, kemudian dikirimkan di WA Japri Bu Ayu, ya. Anak-anak nanti misalkan begini, kalian foto dan memegang hasil diskusinya, begitu ya. Kalau kalian menunjukkan ekspresi senang, maka fotonya harus senyum. Nah, begitu ya anak-anak ya. Itu untuk Ibu nilai hasil diskusi dan sebagai refleksi guru. Baik, untuk mengetahui pemahaman anak-anak terkait materi yang sudah kita pelajari, Bu Ayu sudah mengirimkan link soal evaluasi di grup WA.
Silahkan Ibu beri waktu 5 menit untuk anak-anak mengerjakan soal tersebut. Anak-anak harus mengerjakan soal tersebut secara mandiri dan jujur ya. Nah, baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung acara. Besok kita akan belajar tema 3, subtema 1 pada pembelajaran 4. Nah, nanti jangan lupa anak-anak belajar dan mempersiapkan apa saja yang akan kita pelajari besok ya. Oke, sebelum kita menutup kegiatan pada pagi hari ini, silahkan yang memimpin doa penutup anak-anak. Ya, silakan Mbak Intan. Teman-teman kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Terima kasih anak-anak atas kebersamaan pada pembelajaran ini. Nah, ingat ya, tetap semangat belajar, tetap semangat berkarya, dan ingat ya, anak-anak harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran di Zoom ini, Ibu akan berikan kesempatan kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Petrus Irianto, SH MPD MH, dan Bapak Mardi SPD untuk memberikan motivasi kepada kita semua supaya kita bisa lebih semangat belajar ya. Silakan kepada Bapak Petrus dan Bapak Mardi untuk memberikan motivasi kepada kami. Bapak dengan Pak Mardi ini dari Papua yang menurut jarak jauh ya. Perjalanan dari Jogja itu harus kita mampir kemana-mana, ke Jakarta dulu, ke Sulawesi, langsung ke Papua. Tetapi dengan virtual ini kita tidak dibatasi dengan waktu, jarak, kapan saja kita bisa berjumpa. Anak-anak senang untuk belajar hari ini? Senang, Kak? Senang. Senang, Pak. Iya, luar biasa. Hari ini pembelajarannya luar biasa. Bapak sangat memberikan apresiasi yang luar biasa. Semangat anak-anak untuk mengikuti pembelajaran walaupun menurut Bapak itu susah. Tapi semangatnya luar biasa. Bapak berikan waktu kepada Pak Mardi. Silakan Pak Mardi. Luar biasa untuk anak-anak semuanya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Pak Guru perhatikan dari awal sampai akhir anak-anak mengikuti pembelajaran dengan semangat, dengan tertib, presentasinya juga luar biasa ya. Salam kenal dari Pak Guru di Jayapura, Papua ya. Terima kasih Ibu Yayu dan anak-anak semua. Terima kasih Bapak Dr. Petrus dan Bapak Mardi SPD. Anak-anak, silakan kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Petrus dan Bapak Mardi, anak-anak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Mohon doanya kami ya. Salam kenal. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sampai jumpa.